Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungi salah satu kisah cinta putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Zainab. Pasti teman-teman semua sudah pernah mendengar bukan tentang kisah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Lalu bagaimana sih kisah cinta Sayyidah Zainab? Ada sebuah kisah cinta yang menginspirasi, yang mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan semangat kepada kita semua, terutama nih yang jomblo fisabilillah, untuk meniru ketulusan dan cinta Zainab dalam kehidupannya beliau. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berkunjung ke rumah Rasulullah untuk melamar Zainab, bernama Abul As. Abul As berkata, "Wahai Muhammad, saya akan melamar Zainab." Kemudian Rasulullah menjawab, "Saya tidak akan menikahkan dia sebelum saya mendengar pendapatnya." Kemudian Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Wahai Zainab, apakah engkau mengenal Abul As?" Zainab terdiam. "Sesungguhnya dia akan melamar engkau. Dan jika engkau setuju, maka aku akan nikahkan engkau dengannya." Dan perlu kalian tahu bahwa pada saat itu Nabi Muhammad Rasulullah itu belum menerima wahyu, yang artinya Rasulullah belum diutus menjadi nabi. Nah, setelah itu Zainab dan Abul As menikah. 1 tahun kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Beliau mendakwahkannya kepada keluarganya. Dan Zainab merupakan orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, Zainab pulang ke rumah untuk menanyakan seperti apa ayahnya itu kepada suaminya, Abul As. Kemudian Abul As menjawab, "Ayahmu adalah orang yang terpercaya, ayahmu adalah orang yang amanah." Kemudian Zainab berkata, "Wahai Abul As, sesungguhnya ayahku adalah nabi. Ayahku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Abul As kaget. "Kamu itu bicara apa, wahai Zainab?" Kemudian Zainab pun berkata, "Sesungguhnya aku telah beriman dengan ibuku Khadijah. Jika engkau ingin ikut denganku, maka kita belajar bersama-sama tentang kebenaran itu." Tapi Abul As menolak, yang artinya Abul As membiarkan Sayyidah Zainab dengan agamanya, sedangkan Abul As belum masuk Islam. Selang 1 tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah ke Madinah. Kemudian kabar itu terdengar oleh Zainab. Dan Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah aku juga akan ikut dengan kaum muslimin berhijrah ke Madinah, sedangkan suamiku belum beriman?" Nabi Muhammad menjawab agar Zainab tetap di Mekah bersama suaminya. Selang beberapa tahun kemudian terjadi perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang paling berat, di mana perang antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, di mana di dalam kaum musyrikin ini terdapat saudara-saudaranya kaum muslimin. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Badar ini, di mana salah satunya Abul As merupakan golongan kaum musyrikin yang menjadi tawanan di Madinah.
Berita ini terdengar kepada Sayyidah Zainab. Kemudian Sayyidah Zainab sedih dan bingung. Dalam satu sisi, tawanannya merupakan suaminya, sedangkan di sisi lain yang diperangi adalah ayahnya. Setelah itu terjadi, ada perintah kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala tentang Zainab agar bercerai dengan Abul As. Karena apa? Karena tidak baik seorang muslim menikahi seseorang yang masih kafir. Setelah itu, Zainab berusaha membujuk Abul As untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Abul As tetap menolak. Kemudian Zainab berhijrah ke Madinah. Pada suatu ketika, rombongan Abul As sedang berdagang di Syam, di mana Syam ini itu dekat dengan Madinah. Pulangnya rombongan Abul As itu terjadi peperangan antara Abul As rombongannya dengan kaum muslimin. Abul As kalah, kemudian Abul As mencari perlindungan, dan Abul As berpikir bahwa ingin mencari perlindungan kepada Sayyidah Zainab. Yang pada waktu itu Abul As mengerti bahwa Zainab tinggal di Madinah yang dekat dengan Syam. Setelah itu Abul As mencari-cari rumah Zainab, bertemulah. Kemudian mengetuk pintu rumah Zainab pada waktu subuh. Zainab membuka dan terkaget, mengapa ada mantan suaminya di situ. Nah, kemudian Zainab bertanya kepada Abul As, "Wahai Abul As, apakah engkau di sini untuk beriman dan merujuk diriku?" Kemudian Abul As menjawab, "Saya di sini untuk meminta perlindungan." Setelah pulangnya dari sholat subuh, Zainab kemudian menemui Rasulullah, bercerita semuanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menemui Abul As dan membebaskan Abul As. Abul As kembali ke kota Mekah, mengurusi semua yang belum diurus. Setelah itu, Abul As kembali lagi ke Madinah untuk beriman kepada Rasulullah dan kembali ke Zainab. 1 tahun kemudian, Zainab meninggal dunia. Dan teman-teman tahu, Abul As adalah orang yang paling keras menangisnya karena kehilangan Zainab. 1 tahun kemudian, Abul As meninggal dalam keadaan masih menunggu hari pertemuan dengan Zainab. Begitu teman-teman, kisahnya. Mereka merupakan kisah cinta dunia akhirat. Lalu apa sih yang bisa kita ambil dari kisah cinta Zainab dengan Abul As? Bahwa cinta sejati itu atas dasar keimanan kepada Allah. Cinta sejati itu atas dasar ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa membangun cinta sejati dengan iman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang masih punya cinta yang bukan karena Allah dan tidak dibangun dengan landasan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita jadikan cinta kita cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan cinta itu akan kekal dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.